Pernah, cuma tak sering-sering kali. Saya sebetulnya tak jahat, kawan-kawannya aja. Begitu hebatnya pengaruh kawan terhadap anak-anak kita. Dan kita tak bisa kontrol kawan dia, karena pergaulan ini luar biasa. Itu mempengaruhi pola pikir. Tapi kalau kita tinggalkan dari pondok pesantren, maka insya Allah benteng terakhir. Bapak ibunya sudah selamat insya Allah. Tapi ini generasi kita ini kalau tidak kita selamatkan, kita carikan dia rezeki yang halal. Melangkahkan kaki dari rumah, aku meninggalkan semuanya ini wahai anakku adalah untuk mencarikan nafkah engkau yang halal, supaya kau jadi orang, supaya kau jangan jadi hantu setan, supaya kau nanti selesai kuliah, supaya kau menjadi berbakti kepada negara, bangsa, agama, orang tua. Maka niat kita itu sampai mati kita. Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati mempertahankan harga dirinya, harta bendanya, maka matinya mati syahid, kata Nabi SAW. Dalam mencari nafkah ini pergi, capek, keluar kota, segala macam, meninggal dunia, maka matinya tetap mati syahid. Syahid itu tidak hanya orang yang berjuang fisabilillah di Palestina, tidak, tapi orang yang mencari harta yang halal. Oleh sebab itu tetap semangat. Ini banyak orang yang memisahkan diri. Kalau di masjid semangat, kalau sedang umroh semangat, pas di kantor lesu, letoy, loyo, lunglai, mau mati. Pas ada gajian baru semangat. Apa ini? Hancurlah negara nih kalau semangat kita ini hilang. Ada pula orang memahami agama itu hanya untuk mati saja. Aku sebetulnya malas dengar pengajian ini. Kenapa? Itulah Ustaz itu sedikit cerita mati aja. Cerita mati aja. Memanglah kita ini mau mati, tapi pengajian itu adalah membuat kita bersemangat apa bekal yang akan kita bawa sebelum kita mati. Makanya yang kaya-kaya, yang hebat-hebat sebelum mati bangun masjid. Apa nama masjidnya? Ya terserah. Macam-macam nama masjid. Ada sebutnya masjid nama dia, ada masjid itu dibuatnya Al-Ikhlas, ada masjid At-Taqwa. Tadi subuh kami pengajian di masjid Jami'atut Taqwa, tinggi hampir 2 meter. Kata panitia pembangunan masjid, ini Pak di bawah ini tanah. Enggak, dicor semuanya. Entah berapa molen kata dia. Hebat betul. Tak ada lagi tanah di Medan. Banyak betul duit orang Medan. Di mana-mana masjid pakai timbun tanah liat, tanah merah. Dia enggak, pakai cor. Artinya apa? Luar biasa kemampuan orang. Harus ada tekad dalam hati yang punya duit. Sebelum aku mati, aku bangun masjid. Tapi tak perlu pula kita buat di update status sebelum mati bangun masjid, like and share. Paling tidak kita dalam hati kita, tekad kita. Tak sanggup saya bangun masjid Pak Ustadz. Saya ini tak bisa bangun masjid Pak Ustadz. Bangun rumah saya aja 3M. Wah, banyak kali duit kau. 3 kali minjam Pak Ustadz. Kalau tak sanggup semua, jangan tinggalkan semua. Datangi ketua pembangunan masjid. Aku tak sanggup Pak kalau untuk bangun masjid, tapi ngasih pintu kosen bisa. Ini ku kasihkan kipas angin. Ini aku kasihkan meja untuk pengajian Ustadz. Ini ku kasihkan kursi khusus. Ini kursi Pak untuk wakaf di masjid ini. Mantap kali kursinya. Ini kalau pas Ustadz Somad aja datang ke Medan. Ustadz lain jangan. Jangan begitu. Semua dipakaikan. Itulah yang akan kekal abadi. Ini kadang banyak orang ini mau numpuk-numpuk. Mobil, motor, rumah segala macam. Pas mati habis, tinggal semuanya. Hidup kita ini macam mimpi Bapak Ibu. Kata Sayyidina Ali an-nasu niyam, manusia ini tidur semuanya. Bapak ini sedang tidur, ibu sedang tidur, semua kita ini sedang tidur. Kita baru terbangun itu ketika kita mati, barulah kita tersadar rupanya kita ini sedang dalam tidur panjang dan sedang mimpi lelap-lelapnya. Ada yang sedang mimpi jadi ustadz terkenal, ada yang sedang mimpi jadi pengacara, ada yang sedang mimpi jadi bankir, ada yang sedang mimpi macam-macam mimpinya, ada yang sedang mimpi selingkuh. Setelah mati barulah kita tahu kenyataan. Oh, ternyata ini hidup hanya mimpi saja. Siapa yang paling mulia di antara kita nih kalau mati nanti menghadap Allah? Tak ada jaminan Ustaz Abdul Somad lebih mulia, tidak. Apakah Bapak Dewan Komisaris, Bapak Direktur lebih mulia? Belum tentu, belum jaminan. Tapi paling tidak mereka di dunia pernah mulia. Di akhirat mudah-mudahan mulia. Jangan sampai di akhirat tak mulia, di dunia sengsara. Nauzubillah. Makanya doa kita diajarkan Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Makanya waktu tawaf itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada pula bapak-bapak satu-satu lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati fatimah. Itu yang ngasih bimbingan manasik haji saya tahun 92 dari embarkasi Polonia Medan.
Saya berangkat bulan Mei 1992 dari embarkasi Polonia Medan. Belum ada Kuala Namu lagi waktu itu. Lalu kemudian datanglah Ustadz, lupa saya nama Ustadznya, ngasih manasik haji. Dia yang cerita itu. Ada jamaah haji dari Medan, kata dia berdoa di samping Ka'bah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Dipanggil sama Ustadz. Kenapa kau sebut Fatimah? Kalau ku sebut dua kali hasanah, marah Hasanah. Biniku yang kedua Fatimah. Itulah pentingnya kita paham apa yang kita doakan ini. Artinya semangat saja tak cukup. Kita mesti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu suka kita meminta, kata Nabi, sisa'ana alih. Walaupun ketika selapmu, sendalmu putus. Pas mau masuk masjid, pakai sendal, putus dia, berdoa, ya Allah, putus sendalku ya Allah. Allah suka kali menengok kita mengadu kepada Allah. Minta sama Allah, meleleh air mata kita kepada Allah. Ini banyak sekarang orang tak mau lagi berdoa, sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung buka hati. Tengok dari belakang macam kusuk berdoa. Pas depan dia megang handphone. Kau kenapa tak berdoa? Alah, yang lama aja belum kabul, ngapain tambah lagi? Ini orang, astagfirullahaladzim. Oleh sebab itu saya tetap berdoa. Sebelum berangkat tadi kemari berwuduk dulu. Bukan mau sholat, enggak. Sholat sudah jamak, tadi jamak takdim. Zuhur dengan asar, ditarik asar ke zuhur. Tapi saya akan menghadapi hamba-hamba Allah. Ya Allah, yang mau ku hadapi ini nanti hamba-hamba Allah semua. Yang saya hadapi ini hamba Allah kan? Ada juga hamba setan sekarang. Menyembah Nyi Blorong, Nyi Loro Kidul, menyembah hantu tuyul, menyembah begu ganjang. Yang kita sembah ini Allah. Ya Allah, yang mau ku hadapi ini hamba Engkau ya Allah. Bajunya aja macam-macam. Ada bajunya komisaris, ada bajunya direktur, ada bajunya security, ada bajunya pegawai, ada bajunya office boy, ada bajunya karyawan. Bajunya aja beda, isinya sama. Semua ini isinya sama. Kalau dibelah keluar urat, keluar darah. Ada di antara nih kita nih kalau dibelah keluar kabel. Nah, ada. Sempat ada di sini dibelah keluar kabel, dua kemungkinan. Kalau tak Robocop, Transformer. Nggak ada. Selama masih ada kulit, ada darah, ada daging, berdetak jantung, berarti jantungnya. Semua kita nih casingnya aja macam-macam, jantungnya sama. Makanya saya kadang dikritik jamaah, Ustaz ceramah bajunya itu terus, pakailah baju lain. Saya pakai baju. Batik dari mana tuh Pak Ustaz? Batik Tapanuli Selatan. Mereknya Pak Ustaz Casio, dikasih orang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baju kita aja, casing kita aja yang beda. Isinya di dalam sama, tetap jantung tuh yang berdegup, yang berdetak. Berdegup, berdetak. Begitu kalau orang kerja di bank. Kalau orang utang nasabah baru agak kencang segitu. Ini kan yang di depan saya ini banyak-banyak semua duitnya. Tadi pagi, tadi malam kami makan sama Ustaz Somad, orang yang paling banyak duit di Sumatera Utara. Semua duit orang Sumatera Utara dia megang. Masya Allah, tapi duit orang. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka berpikir kita, apa yang nanti ku bawa setelah aku mati ini. Tadi saya SMS ada salah seorang penulis di Jakarta. Tolong Bapak tuliskan sejarah hidup saya. Aku tak sempat menulis. Baru sebentar menulis 2-3 kata datang telepon. Ustaz bisa tausiah, baru menulis tak fokus. Tolong kau tuliskan sejarah hidupku. Kalau bisa yang inspiratif supaya nanti ketika aku mati anak cucuku membaca, semangat dia menjalani hidup. Mudah-mudahan itu menjadi amal soleh. Siap Pak Ustaz, kami tulis. Nanti kalau udah siap kita adakan bedah buku di Islamic Book Fair di Jakarta. Jangan lupa subscribe, like and share. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang bisa kita tinggalkan setelah kematian? Kami tadi pagi melewati Old Town, kota tua. Wah, bagaimana Medan tahun 1800, 120 tahun yang lalu. Ini gedung ini kota tua ini. 100 tahun yang lalu disitulah orang-orang kaya, disitulah datuk-datuk, disitulah sultan-sultan, disitulah Belanda-Belanda, disitulah orang-orang hebat. Hari ini hanya tinggal sarang laba-laba, rumah tinggal, rumah tua. 100 tahun yang lalu. Begitu juga dengan 100 tahun yang akan datang. Kalau tak kiamat dunia ini, kita hanya tinggal kenangan saja. Yang kaya sekarang akan mati,
yang hebat punya jabatan akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, yang pertama, bangkitkan semangat kerja. Anak-anak kita didik, dia pula akan mendidik anak dia akan mendidik cucu cicit dia. Maka kita mati, mereka tetap mengirimkan doa kepada kita. Kalau kita ajarkan doa, doa dikirimnya. Kita ajarkan lagu, lagu lah dikirimnya. Meninggal kita, tak pernah kita ajarkan doa. Datanglah dia dengan anaknya, dengan istrinya, dengan menantu kita, semuanya pakai baju hitam semuanya. Baju hitam, celana hitam, kerudung hitam, topi hitam, kacamata hitam. Dibuatnya tulisan, kunjungan Man in Black. Tapi kalau kita ajarkan dia, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim, iqra'uha ala mautakum. Kalau kamu ziarah, bacakan itu, ziarah kubur. Payah Pak Ustadz, bawa-bawa Yasin nih payah. Kan ada Play Store, tulis dari situ Quran digital, enter. Sekarang jangan, tak ada signal sekarang. Ada Play Store, download Quran digital, buka surat 36 Yasin, baca. Malam Jumat buka surat yang ke-18, 17 Al-Kahfi, baca. Al-Isra, Al-Kahfi, man qara'a surat Al-Kahfi. Paksa-paksakan diri. Kalau menunggu lapang, menunggu luang, tak akan ada waktu lapang, tak akan ada waktu luang. Nantilah Pak Ustadz, udah agak-agak besar anak sedikit, nanti waktu lapang luang baru saya baca Quran. Tak ada. Sempat-sempatkan diri dari sekarang. Ibu-ibu alhamdulillah menyempatkan diri pengajian di wirid Yasin, di daerah perumahan, di daerah ikut pengajian-pengajian, di kantor ikut. Kau tak ngaji? Nantilah udah anak-anak besar. Anak besar makin sibuk. Kau tak ngaji? Nantilah anak nikah. Anak nikah makin sibuk bercucu. Ibu ini kenapa tak datang lagi? Jaga cucunya Pak Ustadz.